Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wal muslimat, jamaah salat maghrib dan pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kita bersama-sama menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita salat maghrib dengan secara berjamaah. Maka ini nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia, yang senantiasa kita terus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat terbesar. Ya, tidak ada lagi nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada seorang hamba melainkan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali membaca buku Tanbihat ala Ba'dil Akhta fi Taharah was Shalah, yaitu tanbihat, peringatan-peringatan atas sebagian kesalahan-kesalahan seputar taharah dan salat. Pada pertemuan kita yang telah lewat sudah kita jelaskan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terkait tentang masalah salat. Kita sudah sebutkan yang pertama di antara sebagian kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin di dalam salat adalah at-tahawunu fi sitril aurah. Yaitu meremehkan di dalam menutup aurat di dalam salat. Wa hadza qad yaqa'u min ba'din nas wa la siyama asy-syabab alladzina yalbasuna as-sarawil al-qasirah. Ini dilakukan oleh sebagian dilakukan sebagian manusia, terutama para pemuda-pemuda yang mereka memakai celana-celana qasirah yang pendek
Nam allati takunu ila nisfil hifaz, yaitu sampai setengah pahanya, dan dia sholat dengan celana tersebut. Nah, ini sudah kita jelaskan ya, bahwasanya termasuk suatu kesalahan yaitu ketika seorang melakukan sholat dia tidak menutup auratnya karena memakai pakaian yang pendek terlihat auratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar kita ketika hendak datang ke masjid menunaikan salat, agar kita ini menggunakan perhiasan kita, pakaian-pakaian kita yang rapi, yang bagus ya, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, gunakanlah, pakailah ya zinatakum, yaitu pakaian-pakaian kalian ya, yang terbaik, pakaian-pakaian kalian yang bagus, yang menutup aurat, inda kulli masjid, ketika kalian datang ke masjid menunaikan salat. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, dan jangan kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan kita diberikan perbandingan oleh penulis di sini ya, bahwasanya seandainya kita diundang oleh orang-orang penting ya, disuruh datang menghadapnya para pejabat dan yang lainnya, maka tentunya kita tidak akan memakai pakaian ala kadarnya ya. Tidak mungkin kita memakai pakaian yang ala kadarnya. Tentunya kita akan memakai pakaian yang bagus ya. Maka bagaimana ketika yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus ya menggunakan pakaian yang menutup aurat, pakaian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pakaian yang yang disunnahkan ya, yang diajarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghadapnya, karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk ya, raja di raja, rajanya para raja, yaitu yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita. Maka tentunya ini lebih harus kita perhatikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tentang masalah ini ya, rentetan-rentetan dari pembahasan ini kemarin sudah kita jelaskan, tambahan keterangan yang dibawakan oleh Syekh Masyhur Salman dalam kitabnya Akhta' al-Musallin. Maka sekarang kita lanjutkan sedikit apa yang disampaikan. Yang kemarin kita jelaskan bahwasanya as-salat fi thiyabi al-haziqah allati tasiful aurah, itu salat dengan menggunakan pakaian yang ketat yang membentuk aurat ya. Maka ini tidak diperbolehkan kita untuk memakainya ya. Kemudian beliau menukilkan kepada kita, menjelaskan kepada kita keterangan ya, ucapan Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, yang dimana beliau menjelaskan bahwasanya menggunakan celana atau pakaian yang ketat ini ada dua sisi negatifnya, ada dua kerugiannya di sini disebutkan oleh beliau. Yang pertama, hiya anna labisahu yatasabbah bil kuffar, yaitu bahwasanya orang yang memakainya itu ya, pakaian yang ketat yang membentuk aurat,
ini merupakan apa? Orang yang memakainya dia bertasabbuh, meniru-niru orang-orang kafir. Ya. Wal muslimuna kanu yalbisuna atau yalbasuna sarawil al-wasi'ah. Orang-orang Islam dahulu mereka memakai celana-celana yang longgar, yang luas, tidak sempit, ya, tidak ketat. Ya. Nah, kemudian di antara sisi negatif yang kedua atau kerugian yang kedua yang disebutkan oleh beliau adalah hiya annal bantalun yuhajjimul aurah. Ya, memakai pakaian yang ketat ini bisa membentuk aurat. Wa auratur rajul min rukbati ila surrah. Auratnya laki-laki itu dari lututnya, kedua lututnya sampai pusarnya. Wal musalli yabtaridu alaihi ay yakuna ab'ad ma yakunu an ya'sillah. Maka orang yang salat hendaknya mereka menjauhkan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika memakai pakaian yang ketat, celana yang ketat salat, ketika dia ruku ataupun sujud, maka itu akan membentuk auratnya, ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian jamaah terhormati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang disebutkan oleh Semasyhur Salman adalah as-salatu fi thiyabir raqiqah. Nah, yaitu salat dengan menggunakan pakaian yang tipis. Ya, salat dengan menggunakan pakaian yang tipis. As-sifafah atau yang transparan, ya, tembus pandang. Maka ini juga harus kita ketahui karena merupakan bagian dari kita salat ini harus memakai pakaian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Beliau mengatakan kama tukrahu salatu fil malabisil haziqah, sebagaimana dimakruhkan, dibenci salat dengan menggunakan pakaian yang ketat yang bisa membentuk aurat, yang menampakkan aurat, bentuk aurat kita. Fa innahu la yajuzu salat fi siyabir raqiqah allati tashifu amma wara'aha minal badan. Maka demikian pula tidak boleh, ya, tidak boleh salat dengan menggunakan pakaian yang tipis atau pakaian yang transparan, yang bisa kelihatan apa yang ada di baliknya dari badan kita. Apa yang ada di balik pakaian itu dari bagian badan kita bisa dilihat dari luar, tembus pandang. Maka ini tidak boleh. Seperti pakaian-pakaian apa yang digunakan oleh orang-orang yang terkenal, ya, di zaman-zaman kita sekarang ini, maka hendaknya kita berhati-hati, yaitu pakaian-pakaian yang mengumbar nafsu syahwat, ya. Maka ini semuanya tidak diperbolehkan untuk kita memakainya, ya. Kemudian juga dijelaskan dibawakan sebuah riwayat, yaitu wara'a Abdullah bin Umar Nafi'an yusalli fi khuluwatihi fi saubin wahidin faqala lahu alam aqsuka saubain qala bala qala afa kunta takhruj ila as-suq fi saubin wahid qala la qala fallahu ahaqqu ay yatajammal lahu.
Jadi disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar dia pernah menghadiahkan sebuah pakaian kepada Nafi'. Ya, dia mengatakan ya dia pernah melihat Nafi' ini salat ya dengan satu pakaian. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, bukankah saya pernah berikan kepadamu dua pakaian? Maka Nafi' mengatakan, iya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, apakah engkau keluar ke pasar juga menggunakan satu pakaian? Maka Nafi' mengatakan tidak. Kemudian ya Abdullah bin Umar mengatakan, maka Allah lebih berhak untuk kita ya berhias. Ya, jadi kepada Allah lah kita lebih berhak untuk berhias. Ketika menghadap Allah, ketika salat, maka kita menggunakan pakaian yang menutupi aurat, tidak menggunakan pakaian yang ketat ataupun pakaian yang tipis. Kemudian disebutkan beliau mengatakan qala al-fuqaha fi mabahasi syuruti sihhatis shalah, berkata para ulama dalam pembahasan syarat-syarat sahnya salat, yaitu mabhasu sitrul aurah, pembahasan menutup aurat. Wa yusaratu fi satir ayyakuna kathifan, maka disyaratkan orang ketika menutup auratnya itu hendaknya menggunakan pakaian yang tebal. Fala yujzi'u satirur raqiq alladhi yasifu launul basyarah, maka tidak cukup bagi orang yang menutup auratnya dengan hanya sekedar pakaian yang tipis ya, yang membentuk atau yang kelihatan warna kulitnya. Nah, jadi hendaknya kita memakai pakaian yang agak tebal sehingga tidak tembus pandang, tidak kelihatan kulit kita. Nah, terutama di dalam salat. Wa hadza fi haqqil dzakar wal unsa, maka ini sama baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sawa'un shalla munfaridan am jama'atan, baik itu salat sendirian ataupun dia salat secara berjamaah. Ya. Fa kullu man kashafa auratuhu ma'al qudrah ala satriha la tasih salatuhu, maka setiap orang yang tersingkap auratnya, yang kelihatan auratnya padahal dia mampu untuk menutupnya, maka salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah padahal dia mampu untuk menutup auratnya. Nah, kemudian dibawakan ayat yang kita baca tadi, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah pakaian-pakaian kalian ya ketika kalian datang ke masjid. Maksudnya di sini adalah al-muradu bizinah mahalluha wa huwa thawb, itu pakaian ya, wabil masjid as-salah, ay ilbasu ma yuwari auratakum inda kulli salah, pakailah pakaian yang menutupi aurat kalian ketika kalian salat. Nah, kemudian dijelaskan juga di antara pembahasan yang berikutnya masih berkaitan tentang menutup aurat. As-salatu wal auratu maksyufah, salat sedangkan auratnya itu tersingkap. Ya. Maka beliau menyebutkan di antara orang-orang yang tergelincir dalam masalah ini, yaqa'u fi hadzal khata', terjerumus di dalam kesalahan ini, al-asnafut taliyah minan nas, yaitu sekelompok manusia ya di bawah ini. Jadi orang yang salat auratnya tersingkap, siapa saja mereka? Yang pertama, man yalbasul bantalun alladhi
yahjimul aurah au yasifuha, yaitu orang yang memakai celana panjang yang ketat yang membentuk auratnya, ya, membentuk auratnya. Nah, ini termasuk disebutkan orang yang tergelincir dalam masalah ini salat dalam keadaan auratnya terbuka. Di antaranya yang pertama adalah orang yang memakai celana yang ketat yang membentuk auratnya atau membentuk lekuk tubuhnya. Nah, kemudian dijelaskan qala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin munabbihan ala ba'dil akhta' allati yaf'aluha ba'dul musallin fi salatihim. Berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin memberikan peringatan kepada sebagian, ya, atas sebagian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat dalam masalah pakaiannya. Beliau mengatakan kasirun minan nas alladziina la yalbisuna ath-thiyab as-sabighah. Banyak di antara manusia yang mereka tidak memakai pakaian yang sabighah, yang menutup aurat. Wa inna ma yalbisu ahaduhum as-sarawil, ya. Tapi mereka hanya memakai celana, ya, yang ketat. Wa fawqahu jubbah. Kemudian di atasnya jubbah atau gamis, qamis. Ala sadri wa dhuhr, yaitu menutupi dadanya dan juga punggungnya. Fa idza raka'a taqallasatil jubbah. Kalau dia ruku, maka gamisnya atau pakaiannya itu terangkat ke atas. Wan hasratis sarawil, demikian juga celananya, ya, tersingkap. Fa kharaja ba'du dhuhur, maka kelihatan sebagian dari punggungnya, ya, dan sebagian dari auratnya. Maka ini harus diperhatikan. Banyak kita lihat pakaiannya pendek, ya, pakai celana, ketika dia ruku, ya, kelihatan bokongnya kelihatan. Maka ini harus kita perhatikan tentang masalah ini, karena kita sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita betul-betul memakai pakaian yang menutup aurat kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang kita baca tadi. Kita azan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Tapi inilah disebutkan oleh Syekh, yaitu beberapa kelompok manusia yang terjerumus dalam salat sedangkan auratnya tersingkap. Yang pertama tadi orang yang memakai celana yang ketat yang membentuk auratnya. Kemudian yang kedua, yang tergelincir dikatakan sini malam tata'ahad malabisah, yaitu orang yang tidak terbiasa memakainya. Walam takun harisatan ala sitri jami'i badaniha, dan dia tidak memiliki semangat yang tinggi untuk menutup semua badannya. Ya. Padahal dia berada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang salat, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imma jahlan au kaslan au adami mubalat. Mungkin disebabkan karena ketidaktahuannya, kebodohannya, atau karena kemalasannya dalam menutup aurat. Maka ini jadi orang yang semacam ini yang tidak terbiasa menutup aurat, ini dia terjerumus dalam golongan orang-orang yang salat yang tersingkap auratnya, ya. Tidak ada keinginan, tidak ada semangat untuk berusaha berpakaian dengan yang rapi, berpakaian yang menutup aurat, ya. Pokoknya dalam benaknya yang penting salat, tidak memperhatikan pakaiannya, apakah pakaiannya ketat, membentuk aurat, menampakkan aurat, tembus pandang, tidak diperhatikan, yang penting salat saja. Ya, maka ini orang yang semacam ini juga termasuk terjerumus kepada orang-orang yang salat dalam keadaan auratnya tersingkap. Nah, dibawakan beberapa hadis di sini. Di antaranya disebutkan la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang haid kecuali dia memakai khimar. Jadi di sini maksudnya haid ini wanita maksudnya. Walaupun disebut sifatnya, bukan maknanya, bukan yang dilihat di hadis ini sifatnya dalam keadaan haid. Yang jelas karena wanita haid tidak boleh dia sholat. Tapi maksud di sini adalah wanitanya yang maksudnya di sini. Ya, illa bi khimar. Allah tidak menerima sholat seorang wanita, ya, kecuali dia menggunakan khimar. Khimar ini adalah kerudung yang besar. Ya, pakaian atau kerudung yang besar. Nah, kemudian hadis yang kedua, wasu'ilat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Madza tusalli fihi al-mar'ah min ath-thiyab?" Bagaimana pakaian seorang wanita ketika dia salat? Ya, faqalat fil khimar wad dir' as-sabiq alladhi yughayyibu dhuhur qadamai. Maka Ummu Salamah menjawab, yaitu menggunakan khimar. Khimar tadi kita katakan bahwasanya kerudung, ya, jilbab yang besar sampai bawah. Ya, wad dir' ini ya pakaian kayak pakaian perang lah. Ya, kalau pakaian perang, wanita dulu perang, pakaiannya semuanya ditutupi tubuhnya. Ya. Alladzi yughayyibu dhuhur qadamai, yang bisa menyembunyikan qadamai, yaitu kedua kakinya. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, al-mar'atu fi kam saubin tusalli? Sama pertanyaannya, bagaimana tentang pakaian wanita ketika salat? Ya, maka dia mengatakan qala aqalluhu dir' wa khimar. Ya, paling sedikitnya tadi dir', seperti pakaian perang tadi, menutupi semua tubuhnya. Wa khimar, khimar itu kerudung yang besar. Wa tughatti rijlaiha, yang bisa menutupi kedua kakinya. Wa yakunu dir'an sabighan yughatti rijlaiha, yaitu pakaian yang luas, ya, seperti pakaian perang yang longgar, yang luas, yughatti rijlaiha, yang menutupi kedua kakinya. Kemudian Al-Imam Syafi'i dia mengatakan, wa 'alal mar'ati an tughatti fi shalah kull syai'
ma 'ada kaffaiha wa wajhiha. Seorang wanita dia harus menutup seluruh tubuhnya ketika salat kecuali apa? Telapak tangannya dan wajahnya. Ya. Nah, dan beliau juga mengatakan wa kullul mar'ati auratun illa kaffaiha wa wajhiha. Seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajahnya dan kecuali telapak tangannya dan wajahnya. Nah, kemudian dalil yang lainnya disebutkan yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia itu jarra, melembehkan pakaiannya karena kesombongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dia pada hari kiamat. Nah, jadi intinya bahwasanya dalam permasalahan ini orang-orang yang tergelincir tadi yang pertama yaitu orang-orang yang dia itu memakai pakaian celana yang ketat yang membentuk tubuh dan aurat, membentuk auratnya, ya, kelihatan auratnya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak terbiasa, tidak ada keinginan semangat untuk menutup auratnya ketika sholat, memakai pakaian ala kadarnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, disebutkan di sini di antara orang yang tergelincir dalam masalah itu yaitu sholat dalam keadaan auratnya terbuka. Salisan al-aba'u alladina yalbisuna abna'ahum as-sarawil al-qasirah, yaitu para orang tua yang memakaikan kepada anak-anak mereka ini celana-celana yang pendek, ya, wa yahdurunahumul masajid, kemudian membawanya ke masjid untuk ikut salat, wa hum ala hadzal halah, sedangkan mereka dalam keadaan seperti itu. Ini termasuk orang yang tergelincir, salat dalam keadaan auratnya terbuka, di antaranya para bapak-bapak atau para orang tua yang sengaja memakaikan anak-anak mereka celana-celana yang pendek, kemudian diajak ke masjid. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah ini, muruhum bis salah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat sedangkan dia pada waktu berumur 7 tahun. Wala syakka anna hadzal amr yashmalu amruhum bisurutiha wa arkaniha aidan. Maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ketika Nabi mengatakan suruh anak-anak kalian salat ketika berumur 7 tahun, ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan salat, baik itu ajarkan kepada anak kalian syarat-syarat salat, ajarkan kepada anak kalian rukun-rukun salat, ya. Fatanabbah wala takun minal ghafilin. Maka perhatikan masalah ini wahai para orang tua, dan jangan kalian termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jadi ini jamaah dirahmati Allah, 3 orang yang tergelincir dalam masalah salat dalam keadaan aurat terbuka. Pertama, memakai celana yang ketat sehingga membentuk auratnya, ya. Kemudian kedua, orang yang tidak ada keinginan kuat untuk menutup auratnya ketika sholat, berpakaian ala kadarnya. Kemudian yang ketiga, yaitu para bapak-bapak yang sengaja dari sejak dini dilatih anaknya memakai pakaian celana pendek, kemudian dibawa ke masjid, diajak ke masjid, ya. Maka ini tentunya termasuk orang tergelincir, karena ketika memerintahkan anak sholat, bukan hanya suruh sholat saja, namun ajarkan juga anak-anak itu tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, bagaimana cara berpakaian ketika sholat, dan selain sebagainya. Maka hendaknya ini kita perhatikan, dan kita semoga tidak termasuk orang-orang yang lalai. Tapi demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, ya, tentang masalah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.